Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andri dari kelompok satu program algoritma atau pemrograman. Nah, di sini saya mau ngerjain soal bonus atau lebih tepatnya soal hukuman. Karena di minggu kemarin itu saya melakukan sebuah masalah yang nggak usah nggak usah klarifikasi lah biar lebih cepat. Nah, di sini saya mau ngerjain soal nomor 3 yang dimana kita disuruh untuk membuat program untuk user mencari median, modus, nilai min, nilai max, dan variance dari n data yang dimasukkan. Kemudian cek apakah bilangan output adalah bilangan prima atau bukan. Nah, juga di sini ada opsional video YouTube berisi penjelasan code dan tes running dengan beberapa output berbeda, maka akan mendapatkan 10 poin tambahan. Nah, di sini mungkin maksudnya itu saya lakukan aja programnya itu dengan menggunakan logika. Jadi pertama itu dia bakalan meminta jumlah datanya. Di sini kan kita di programnya itu bakal mencari median, modus, nilai min, nilai max, dan variance dari data yang dimasukkan. Nah, jadi di sini kita bakalan ngunain variasi di mana kita disuruh nginput dulu tuh. Kita disuruh buat nginput dulu tuh berapa banyak jumlah data yang mau kita masukkan. Kemudian baru kita masukin data-datanya atau nilai-nilai dari angkanya. Langsung ke programnya itu. Nah, di sini saya gunain dua library yang dimana include IOStream dan CMake. Nah, IOStream ini bakalan buat nampil cout, in, dan lain-lain. Nah, untuk CMake ini pengecualian supaya dia bisa buat nampilin SQRT dan POW. Nah, nanti bakalan saya jelasin apa sih SQRT dan POW itu. Nah, di nomor 2 itu using namespace std. Nah, kenapa kita gunain std? Karena supaya di setiap kita ngegunain isi dari library iostream dan simmer ini kita nggak perlu lagi buat nambahin kayak gini. Std tuh kita nggak usah lagi buat nambahin ini di setiap out dan in. Jadi supaya mempermudah kita dalam proses pemrograman nantinya gitu. Nah, eh bool is prime itu berfungsi buat ngehitung bahwa bilangan tersebut adalah bilangan kan saya cek dulu bilangannya itu adalah bilangan prima atau bukan. Nah, bool itu bolehan, is prime itu adalah prima. Nah, integer x, ini untuk mendeklarasikan variabel x. Nah, jika x kurang sama dengan satu, berarti dia bukan prima. Artinya, ulangi jika salah. Nah, di sini kita melakukan perulangan nih. Perulangan di mana in i sama dengan 2 itu i kurang dari sama dengan SQRT x. Nah, eh ngejelasinnya itu kalau jika semisal nih nilai itu habis dibagi 2 itu artinya nilai tersebut adalah prima. Dan nilai eh jika nilai i itu tidak ada pembagian atau semisal langsung habis dibagi 2 itu bilangan tersebut adalah prima. Tapi jika tidak, maka nilai tersebut bukan prima gitu. Nah, return false ini ulangi jika salah. Nah, kita tutup programnya, kita akhiri di sini. Kemudian, nah ini kan perulangan ini itu kedua loop ini itu jika salah. Nah, jika benar, maka lakukan integerment INTN. Nah, di sini kita bakalan minta nih si user atau si pengguna itu buat nginput jumlah banyaknya data. Yang dimana jumlah banyaknya data itu dibaca oleh si programnya ini sebagai
n sebagai variabel n. Nah, di 17 dan seterusnya ini mungkin kita akan gunain banyak double. Kenapa kita gunain double? Double itu hampir sama dengan float. Yang dimana double ini adalah em, fungsi yang hampir sama dengan bukan float sih, float. Nah, dimana double ini tempat untuk menyimpan angka yang memiliki koma yang memiliki nilai di belakang koma. Ya, hampir mirip dengan float data 100. Nah, 100 ini apa sih? Nah, 100 ini adalah jumlah banyaknya digit data yang bakalan kita masukin atau batasan dari data yang bakal kita keluarin. Jadi ini batasan digitnya 100. Saya guna 100 aja biar bisa lebih besar. Kemudian double temp. Nah, di sini out input data, input nilai data. Nah, ini N-line ini yaitu fungsinya sebagai fungsi enter. Nah, biar kalau misal sudah nilai data, input nilai data bakal ngasilin di bawahnya lagi, nggak di samping gitu. Jadi misal ini input nilai data nih. Nah, nanti bakal di bawahnya itu yang apa sih output selanjutnya. Jadi nggak di samping. Nah, input nilai data itu dibaca oleh programnya itu kita menggunakan loop awal itu integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Nah, input nilai data ini dibaca oleh si program ini adalah data i. Nah, data i. Nah, eh, ini kan perulangan awal. Nah, perulangan awal atau luar. Nah, kemudian ketika sudah melakukan perulangan perulangan luar, maka si programnya ini bakal ngelakuin perulangan lagi nih, bakal ngelakuin loop nih. eh di mana dia akan ngelakuin loop dalam yang berisi dengan for in j sama dengan 0 titik koma j kurang dari n dikurang i dikurang 1 titik koma j plus plus. Nah, eh, jika data J lebih besar dari data J plus 1, time data. Nah, ini nih untuk mindahin datanya. Jadi istilahnya substitusi. Jadi time sama dengan data. Time ini adalah tempat di mana kita nyimpan data kosong. Jadi istilahnya tuh kita bakalan mindahin nih eh, dari gelas A ke gelas B. Tapi kita di gelas B tersebut ada isi. Nah, jadi kita menggunakan gelas C. Nah, kita masukin dulu ke gelas C, kemudian dari B pindahin ke A, dari gelas C kita pindahin lagi ke B. Gitu. Jadi istilahnya time itu bakalan tetap kosong. Double min val sama dengan data nol ini untuk menghitung data minimum. Nah, di nomor 33 itu untuk menghitung data max atau maksimum. Nah, sum untuk menghitung rata-rata. Nah, jadi double min sum per n itu untuk menghitung min. Untuk menghitung median itu if n boolean 2 sama dengan 0. Jadi untuk menghitung median itu rumusnya itu data n per 2 dikurang 1 tutup kurung ditambah data n per 2 per 2 kali 0. 2,0 jika. Nah, maka eh, else if else ini nih apa ya? eh Aduh lupa juga. Ini tuh intinya itu pernyataan kondisi. Nah, pernyataan kondisi median sama dengan data n per 2. Nah, double mode in max count itu hitung max sama dengan 1. Di sini juga melakukan perulangan, pengecekan. Kemudian jika count lebih besar dari max count, maka max count sama dengan count. Jadi mode data sama dengan
data mode sama dengan data i, double var. Nah, po, apa sih po ini? Nah, po ini adalah istilahnya itu kayak kuadrat lah. Nah, sebenarnya kan bisa ya kita gunain semisal itu kita gunain gak usah po tapi kita gunain n kali n atau m kali m. Nah, tapi di sini kita gunain data i dikurang min itu eh, pangkat 2. Nah, ini nih bisa diganti mau 2 mau 3. Intinya ini angka yang di sini dikuadratkan di apa ya dipangkatkan 2. Nah, semisal nih data i-nya itu 2. Nah, dan data min-nya itu adalah 1. Nah, berarti 2 dikurang 1 itu kan 1. Nah, 1 kuadrat atau 1 pangkat 2 itu artinya 1. Jadi hasil dari variabel plus itu 1. Gitu contohnya. Nah, ini var n var per n. Nah, di nomor 63 sampai ke 69 ini adalah hasil dari hasil dari proses pemrograman tersebut. Yang dimana si programnya ini bakal ngehasilin nih, itu ngehasilin hasil perhitungan, kemudian bakal ngehasilin min, median, modus, min, max, minimal, max, variance, dan mengecek bilangan prima. Nah, jadi eh, dari dari pemrosesan yang banyak tadi, si program bakal ngehasilin beberapa dari yang diminta oleh si soalnya tersebut. Nah, di nomor 70 itu ngeluarin atau nge-output cek bilangan prima. Yang dimana nilai prima itu adalah eh intinya rumus bilangan prima itu integer in nilai 6. Nah, 6 ini adalah jumlah dari data yang bakalan kita ambil. Di sini ada min, median, mode, minimum val, max val, invar. Jadi ada 6 invar. Nah, jadi bakal ada 6. Nah, string nama. Jadi namanya ini nama datanya yang di outputin sama si program, min, median, modus, minimal, maksimal, dan varians jadi 6. Untuk rumusnya itu nanti bakal ngelakuin pengecekan nih. Pengecekannya ada berapa kali? Pengecekannya bakal dilakuin sebanyak 6 kali. Nah, si out nama i itu nilai i. Jadi jika prima nilai i, maka eh, output bilangan prima. Jika salah, maka si out bilangan prima atau ngeluarin bilangan bukan bilangan prima. Mungkin lanjut aja ke hasil programnya itu gini, kita run. Nah, terus kita gede dulu. Nah, input banyaknya data. Semisal nih kita masukin datanya itu 7. Terus input nilai datanya nih sebanyak 7. Nah, semisal kita buat 33. Sebenarnya tuh ini tuh bukan 7 digit tapi jumlah dari eh, banyaknya data tersebut. 33 terus tuh 24, 67, 13, 98. Terserah sih ini. Kita masukin lagi 13. Nah, maka hasil perhitungannya adalah min-nya adalah 41,8571, median itu 33, modus 13, minimumnya adalah 13, max-nya ada 98, variasinya adalah 83,694. Jadi eh, si program ini ngasilin juga nih bilangan primanya, di mana min 41 bilangan prima, median 33 bukan bilangan prima, modusnya adalah bilangan prima, minimalnya ada bilangan prima, maxnya adalah bukan bilangan prima, variasinya bukan bilangan prima. Nah, di sana kan tertulis eh, penjelasan kode dan tes running dengan beberapa input yang berbeda. Mungkin kita akan hasilin aja 4 output. Bukan 4 output sih.
eh ya ya udah tiga aja, tiga tiga yang mempersingkat. Nah, tadi kan dua digit. Nah, kita bakal lakuin yang satu digit. Semisal lima deh, biar cepet. Tiga, tuh, sama hasilnya. Ini hasilnya ini untuk satu digit. Ah, gimana nih kalau semisal angkanya tuh lebih besar? Kita buat di satu data itu kita buat tiga digit biar agak rame. Kita buat berapa ya? Banyak data itu kita buat aja 6. Tadi kan udah 5, terus tuh udah 7. Maka 6. Nah, di sini data yang pertama itu kita buat 78. Data kedua itu kita buat 57. Data ketiga itu kita buat 231. Data keempat itu 897. Data kelima itu kita buat 567 lagi. Kemudian data keenam itu 987. Tuh, maka hasil perhitungannya nih. eh Mungkin bisa dicek sendiri untuk apa ke tingkat ke apa ya tingkat kebenaran dari program tersebut. Nah, bisa dicek sendiri nanti jika benar maka benar, jika salah maka salah. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.